Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tinggallah sebuah keluarga sederhana yang kehidupannya penuh perjuangan. Pasangan suami istri Parubaya, Pak Mansur dan Bu Salmah, dikenal sebagai sosok yang penuh kesabaran dan ketekunan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur dan berusaha sebaik mungkin. Pak Mansur bekerja sebagai petani penggarap lahan milik orang lain, sedangkan Bu Salmah sesekali menjual kue tradisional di pasar. Penghasilan mereka pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada satu mimpi besar yang selalu mereka simpan dalam hati, mimpi yang menjadi doa mereka setiap malam, berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Impian itu tidak pernah pudar, meskipun bagi mereka tampak seperti angan-angan yang terlalu jauh untuk digapai. Anak bungsu mereka, Andi, tumbuh besar dengan menyaksikan betapa gigihnya kedua orang tuanya berjuang untuk keluarga. Ia tahu, keinginan terbesar mereka adalah menjejakkan kaki di Tanah Suci, berdoa di depan Ka'bah, dan menjalankan rukun Islam kelima sebelum usia mereka semakin senja. Namun, Andi merasa putus asa. Sebagai anak bungsu dari keluarga yang sederhana, ia tak memiliki pendidikan tinggi atau pekerjaan yang layak. Hatinya teriris setiap kali mendengar orang tuanya menyebut impian haji mereka di tengah doa, tapi ia merasa tak berdaya untuk membantu. Dalam benaknya, Andi bertanya-tanya, apakah ada cara untuk membahagiakan orang tuanya? Apakah ia sanggup mewujudkan mimpi mereka? Dalam keputusasaan itulah, Andi mengenal sebuah jalan yang kelak mengubah hidupnya, dunia judi online slot. Sebuah pilihan yang awalnya tampak mudah, namun perlahan membawanya ke dalam konflik batin yang mendalam. Hidup Andi yang sederhana mulai berubah ketika ia bertemu kembali dengan seorang teman lama bernama Riko. Riko adalah tipe pemuda yang selalu tampil necis dengan pakaian bermerek, ponsel terbaru, dan gaya hidup yang tampak mewah. Melihat penampilan Riko, Andi penasaran. Ia tahu Riko bukan berasal dari keluarga kaya. Jadi dari mana datangnya semua kemewahan itu? Suatu sore, di warung kopi kecil dekat rumahnya, Andi akhirnya bertanya kepada Riko. Dengan senyum penuh percaya diri, Riko mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah aplikasi judi online. Ini rahasia gue, Andy, kata Riko. Gue main slot online. Modalnya kecil, tapi kalau hoki, hasilnya bisa gede banget. Awalnya, Andi hanya mendengarkan dengan rasa penasaran. Ia belum berpikir untuk mencobanya. Namun, saat Riko dengan santai mentransfer uang jutaan rupiah dari saldo aplikasinya ke rekening banknya, Andi mulai tergoda. Dalam pikirannya, muncul bayangan tentang bagaimana uang sebesar itu bisa membantu orang tuanya mewujudkan mimpi mereka pergi haji. Riko terus membujuk Andi untuk mencoba. Udahlah, Andy, iseng aja dulu. Gak perlu modal besar. Siapa tahu hoki kamu bagus. Lihat gue, dari sini aja bisa beli motor baru, traktir cewek, sama bantuin keluarga. Kamu kan mau ngebahagiain orang tua. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Andi. Akhirnya, pada suatu malam, dengan rasa ragu namun dipenuhi keinginan untuk mencoba, Andi memutuskan untuk mengunduh aplikasi judi online yang direkomendasikan Riko. Ia memasukkan modal kecil, hanya Rp50.000, sebagai langkah awal. Ketika ia memutar mesin slot untuk pertama kalinya, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, layar ponselnya menampilkan kemenangan kecil. Rp50 ribunya berubah menjadi Rp150.000. Wah, gampang banget, pikir Andi. Kemenangan awal itu membuatnya semakin bersemangat. Rasa ragu yang tadinya menghantui perlahan menghilang, digantikan oleh euforia dan keinginan untuk menang lebih besar lagi. Andi mulai bermain lebih sering. Awalnya hanya untuk iseng, tapi kemudian ia merasa ketagihan. Setiap kali berhasil menang, ia merasa seperti menemukan jalan keluar untuk mengubah hidupnya. Ia mulai membayangkan bagaimana ia bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar, cukup untuk menghajikan kedua orang tuanya. Mungkin ini jalan dari Allah, gumamnya dalam hati, mencoba membenarkan perbuatannya. Namun,
Andi tidak sadar bahwa ia sedang berjalan di jalan yang penuh jebakan. Judi, meskipun tampak menjanjikan di awal, adalah dunia yang dapat dengan cepat menghisap seseorang ke dalam lingkaran yang sulit keluar. Andi belum menyadari bahwa apa yang ia lakukan akan membawanya pada pergulatan batin yang lebih besar. Hari demi hari, Andi semakin larut dalam permainan judi online. Awalnya, ia hanya bermain di waktu luang, tetapi kini hampir setiap malam ia begadang di depan ponselnya. Rico terus menyemangati Andi untuk bermain lebih besar, dan lambat laun, Andi mulai meningkatkan taruhannya. Dalam benaknya, ia terus memikirkan satu tujuan mulia, mengumpulkan uang untuk menghajikan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Setelah berbulan-bulan bermain, keberuntungan besar akhirnya datang kepada Andi. Suatu malam, dengan modal terakhir yang ia pertaruhkan, ia berhasil mendapatkan jackpot besar dari permainan slot online. Jumlah uang yang ia menangkan tak tanggung-tanggung, ratusan juta rupiah. Andi hampir tak percaya melihat saldo di akun judi online-nya. Tangannya bergetar, napasnya memburu, dan hatinya campur aduk antara kegembiraan dan rasa tidak percaya. Akhirnya, ini cukup untuk menghajikan bapak dan ibu, gumam Andi dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung mentransfer uang tersebut ke rekeningnya, memastikan dana itu aman. Di dalam hati, ia merasa lega karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Walaupun ia tahu caranya salah, Andi tetap merasa bahwa ini adalah kesempatan langka yang diberikan kepadanya untuk membahagiakan orang tuanya. Keesokan harinya, Andi dengan penuh semangat menemui orang tuanya. Ia duduk bersama mereka di ruang tamu rumah yang sederhana, sambil membawa sebuah amplop tebal berisi uang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, Bu, ini uang untuk berangkat haji. Tahun depan, Bapak dan Ibu bisa menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci." Pak Mansur dan Bu Salmah terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Kamu serius, Andy? Uang dari mana sebanyak ini?" tanya Pak Mansur dengan raut wajah penuh keheranan. Andi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudah, Pak. Yang penting ini halal untuk Bapak dan Ibu. Saya cuma ingin melihat kalian bahagia." Dalam hatinya, Andi tahu bahwa ia tidak jujur sepenuhnya. Ia tidak ingin orang tuanya tahu dari mana uang itu berasal, karena ia takut melukai hati mereka. Tangis bahagia pun pecah. Bu Salmah memeluk Andi erat-erat, sementara Pak Mansur mengusap air matanya dengan tangan yang bergetar. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tak disangka-sangka ini. Bagi mereka, impian untuk beribadah ke Tanah Suci yang selama ini hanya menjadi angan-angan kini akan menjadi kenyataan. Andi segera mengurus semua keperluan untuk pendaftaran haji orang tuanya. Ia menggunakan uang hasil kemenangannya untuk membayar biaya pendaftaran, membeli perlengkapan ibadah, dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Setiap kali melihat senyuman bahagia di wajah kedua orang tuanya, Andi merasa bahwa semua yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Andi juga merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia sholat, ia merasa ada suara kecil yang terus mengingatkannya. Apakah uang ini benar-benar diberkahi? Apakah jalan yang kamu tempuh benar-benar diridai Allah? Pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya. Meski begitu, Andi mencoba menenangkan diri. Baginya, kebahagiaan orang tuanya adalah segalanya. Ia merasa bahwa dengan mewujudkan impian mereka, ia telah menjadi anak yang berbakti. Namun, ia belum menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai, dan pergulatan batin yang lebih besar sedang menantinya. Keberangkatan kedua orang tua Andi ke Tanah Suci menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Pak Mansur dan Bu Salmah tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui anak mereka. Dengan perasaan penuh haru, mereka melaksanakan ibadah haji dengan sepenuh hati. Dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Bukit Syafa dan Marwah, hingga wukuf di Arafah, semuanya mereka lakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Andi sendiri memilih untuk tinggal di rumah, mengurus pekerjaan, dan menunggu kabar dari orang tuanya.
Setiap kali menerima pesan atau telepon dari mereka, ia merasa lega dan bahagia mendengar cerita mereka tentang keajaiban yang mereka temui di Tanah Suci. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Pada malam terakhir sebelum Pak Mansur dan Bu Salmah kembali ke Indonesia, keduanya sedang beristirahat di kamar hotel mereka di Makkah. Tiba-tiba, telepon di kamar mereka berdering. Awalnya, mereka mengira itu adalah petugas hotel yang ingin memastikan jadwal keberangkatan. Tetapi ketika Pak Mansur mengangkat telepon, suara tegas seorang pria langsung terdengar. "Assalamualaikum, ini dengan Pak Mansur?" tanya suara di seberang telepon. "Waalaikumsalam. Betul, saya Pak Mansur. Ini siapa?" "Ya?" jawab Pak Mansur, sedikit bingung. "Begini, Pak Mansur, kami dari perusahaan pembiayaan online. Kami ingin mengingatkan bahwa Anda memiliki pinjaman yang sudah jatuh tempo. Sampai saat ini, belum ada pembayaran sama sekali. Total tagihan Anda saat ini adalah 50 juta rupiah, termasuk bunga dan denda keterlambatan." Pak Mansur terkejut mendengar jumlah yang disebutkan. "Pinjaman? Maaf, saya tidak pernah meminjam uang. Anda mungkin salah orang." Petugas di seberang telepon terdengar semakin tegas. "Tidak mungkin salah, Pak. Data yang kami miliki menunjukkan bahwa pinjaman ini diambil atas nama Anda, menggunakan NIK dan kartu keluarga Anda. Jika tidak segera dilunasi, kami akan mengambil langkah hukum dan menghubungi pihak berwenang di Indonesia." Pak Mansur terdiam, tangannya gemetar memegang gagang telepon. Bu Salmah yang duduk di sebelahnya mulai panik melihat ekspresi suaminya. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara cemas. Dengan suara bergetar, Pak Mansur menjawab petugas. "Tapi saya tidak pernah meminjam uang. Ini pasti ada kesalahan." Namun, petugas tetap bersikeras. "Jika Bapak tidak merasa meminjam, mungkin ada orang terdekat Bapak yang menggunakan data Anda. Kami sarankan untuk segera mencari tahu dan menyelesaikan tagihan ini sebelum kami mengambil tindakan lebih lanjut. Ingat, Pak, Anda bertanggung jawab atas data Anda sendiri." Setelah menutup telepon, Pak Mansur terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat, dan keningnya berkerut menahan beban pikiran. "Apa maksudnya ini, Bu? Siapa yang berani-beraninya menggunakan data kita?" Bu Salmah mencoba menenangkan suaminya, meskipun hatinya sendiri dilanda kekhawatiran. "Sudah, Pak. Jangan langsung percaya. Mungkin itu hanya orang yang mau menipu kita. Nanti kita tanyakan Andi setibanya di rumah." Namun, jauh di dalam hati mereka, perasaan was-was mulai muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa nama mereka bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mencurigakan seperti pinjaman online. Malam itu, mereka mencoba tidur, tetapi rasa gelisah terus menghantui. Pak Mansur dan Bu Salmah kembali ke Indonesia dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan karena telah menyelesaikan rukun Islam kelima bercampur dengan rasa cemas yang masih membayangi mereka sejak malam terakhir di Makkah. Mereka memilih untuk menahan cerita tentang telepon dari pihak pinjaman online, berharap itu hanyalah kesalahan atau ancaman palsu yang tidak akan terulang. Setibanya di kampung halaman, keluarga besar dan tetangga menyambut kepulangan mereka dengan hangat. Pak Mansur dan Bu Salmah kini bergelar haji dan hajah, sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi keluarga mereka. Dalam berbagai acara syukuran, orang-orang memuji keberkahan yang mereka dapatkan, sementara Pak Mansur dan Bu Salmah terus menyembunyikan kegelisahan mereka. Namun, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah kepulangan mereka, telepon mulai berdatangan lagi. Kali ini, suara dari pihak penagih hutang terdengar jauh lebih agresif. Mereka terus menuntut pelunasan pinjaman, bahkan menyebutkan nominal yang semakin besar karena bunga yang terus berjalan. "Pak Mansur, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda tidak segera melunasi, kami akan mengirim tim ke rumah Anda untuk menyelesaikan masalah ini," kata salah satu penagih dalam nada mengancam. Pak Mansur mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminjam uang, tetapi penagih tidak peduli. "Kami punya bukti data Anda digunakan untuk pengajuan pinjaman.
Kalau Anda merasa tidak meminjam, silakan urus dengan keluarga Anda. Tapi kami hanya ingin uang kami kembali. Teror ini tidak berhenti di telepon saja. Beberapa hari kemudian, pihak penagih mulai mengirim orang ke rumah. Awalnya, mereka hanya datang untuk menempelkan stiker besar bertuliskan, "Hutang belum dibayar," di pagar rumah. Namun, situasi semakin memburuk ketika para penagih mulai membawa bodyguard. Pak Mansur dan Bu Salmah yang sudah sepuh merasa ketakutan. Suatu hari, rombongan penagih datang dengan mobil dan berhenti di depan rumah mereka. Salah satu penagih turun, mengetuk pintu dengan keras, dan berbicara dengan nada tinggi. "Pak Mansur, kami di sini untuk menagih uang kami. Kalau tidak ada pembayaran hari ini, kami akan mengambil tindakan lebih keras," ancamnya, sambil melirik ke arah bodyguard yang berdiri dengan postur intimidatif. Bu Salmah menangis ketakutan, sementara Pak Mansur mencoba menenangkan dirinya. Namun, ancaman demi ancaman membuat mereka semakin tertekan. Dalam kondisi terdesak, Pak Mansur akhirnya mengambil keputusan berat. Ia memutuskan untuk menjual sebidang tanah keluarga yang menjadi aset terakhir mereka. Nilai tanah itu hampir setara dengan jumlah pinjaman, meskipun mereka harus menjualnya di bawah harga pasar karena butuh uang segera. Dengan hati yang berat, mereka menandatangani surat jual beli tanah. Uang hasil penjualan itu langsung diserahkan ke pihak penagih untuk melunasi hutang yang mereka tidak pernah buat. Pak Mansur dan Bu Salmah merasa hancur, tidak hanya karena kehilangan aset berharga mereka, tetapi juga karena harus menanggung masalah yang tidak mereka ciptakan. Sementara itu, Andi, sang anak yang menjadi sumber masalah ini, tidak ada di rumah. Ketika teror dari pihak penagih mulai memuncak, Andi memilih untuk pergi ke luar kota. Ia menghindari segala bentuk kontak dengan keluarga, mengabaikan telepon dari orang tuanya, dan bahkan mematikan lokasinya di media sosial. Dalam pikirannya, ia hanya ingin melarikan diri dari tanggung jawab. Pak Mansur mencoba menghubungi Andi berkali-kali, tetapi panggilannya tidak pernah diangkat. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Andi adalah orang yang menggunakan data mereka untuk pinjaman online. Namun, ia tetap tidak percaya bahwa anak yang telah menghajikannya bisa membuat keputusan seburuk ini. "Bu, apa salah kita mendidik dia?" tanya Pak Mansur dengan suara bergetar di suatu malam. Bu Salmah hanya menggeleng, air matanya terus mengalir. "Dia mungkin ingin membahagiakan kita, Pak. Tapi caranya salah. Semoga Allah memberinya petunjuk." Malam itu, mereka berdua berdoa dengan penuh linangan air mata, memohon kepada Allah agar Andi diberi kesadaran dan tanggung jawab. Namun, doa mereka diiringi rasa sakit karena mengetahui bahwa keluarga mereka telah hancur, bukan oleh bencana alam, tetapi oleh pilihan yang salah dari anak yang mereka cintai. Setelah tanah keluarga terjual dan hutang lunas, kehidupan Pak Mansur dan Bu Salmah tidak lagi sama. Rumah yang dulu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan kini terasa dingin dan penuh kesedihan. Tetangga mulai membicarakan nasib mereka, terutama karena banyak yang mengetahui tentang penjualan tanah tersebut. Namun, Pak Mansur dan Bu Salmah memilih diam, menyimpan aib keluarga mereka rapat-rapat. Di sisi lain, Andi terus menghilang. Setiap kali orang tua mencoba mencarinya, ia selalu memberikan alasan atau bahkan menghindar sepenuhnya. Pak Mansur yang dulunya selalu membanggakan Andi di hadapan orang-orang kini, hanya bisa menundukkan kepala saat ditanya tentang anaknya. Namun, waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu, dan Andi akhirnya mulai merasakan dampak dari keputusannya. Hasil dari judi online yang dulu membuatnya bangga kini menguap begitu saja. Semua kemenangan yang ia hasilkan habis untuk gaya hidup mewah, taruhan baru yang lebih besar, dan akhirnya, ia terjebak dalam lingkaran kekalahan. Di tengah keterpurukannya, Andi akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Ia ingat bagaimana ia menggunakan data orang tuanya tanpa izin untuk meminjam uang demi memperbesar modal berjudi. Awalnya, ia hanya berniat menang sekali dan melunasi hutang itu sendiri. Tapi kemenangan awal membuatnya ketagihan, hingga ia tidak mampu mengontrol dirinya lagi. Suatu malam,
Andi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dengan rasa takut dan malu, ia mengetuk pintu rumah yang pernah ia tinggalkan. Ketika pintu terbuka, ia melihat wajah kedua orang tuanya yang kini tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Kerutan di wajah mereka semakin dalam, seolah menyimpan semua beban yang telah mereka alami. Pak Mansur menatap Andi dengan sorot mata tajam, sementara Bu Salmah menangis tanpa henti. Andi jatuh bersimpuh di depan mereka. "Maafkan aku, Pak, Bu." Suaranya bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kalian. Aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku." Pak Mansur tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, menahan semua amarah yang selama ini ia pendam. "Kenapa, Endik?" Suara Pak Mansur terdengar lemah tapi penuh luka. "Kenapa kamu tega melakukan ini pada kami? Kami tidak pernah meminta apa-apa darimu, Nak. Kami hanya ingin kamu jadi anak yang baik, itu saja." Andi tidak mampu menjawab. Ia hanya menangis dan terus meminta maaf. Bu Salmah akhirnya mendekati Andi, meskipun hatinya juga hancur. Ia memeluk anaknya yang sedang bersimpuh, membasuh air mata Andi dengan tangannya yang gemetar. "Nak, kami memaafkanmu. Tapi kamu harus berubah. Jangan ulangi kesalahan ini lagi. Jangan hancurkan hidupmu lebih jauh." Malam itu menjadi awal bagi Andi untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai mencari pekerjaan yang halal, meninggalkan judi online sepenuhnya, dan berusaha mengganti kerugian yang telah ia sebabkan. Prosesnya tidak mudah, tapi Andi tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Pak Mansur dan Bu Salmah juga perlahan memaafkan anak mereka sepenuhnya, meskipun luka di hati mereka tidak akan pernah hilang. Mereka hanya berharap bahwa pengalaman pahit ini bisa menjadi pelajaran, tidak hanya bagi Andi, tetapi juga bagi orang lain yang mendengar kisah mereka. Kisah ini mengingatkan kita tentang bahayanya godaan duniawi seperti judi online, yang tidak hanya menghancurkan hidup pelakunya tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Jangan pernah mengorbankan keluarga untuk ambisi atau kesenangan sesaat. Dan bagi siapapun yang telah berbuat salah, selalu ada jalan untuk bertobat dan memperbaiki diri, asalkan ada niat tulus dan usaha sungguh-sungguh. Sekian dulu akhir dari cerita ini, sampai bertemu di episode berikutnya bersama Studio Cerita.